Halo semuanya, berjumpa lagi channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul kepribadianmu yang membawa hoki. Oke teman-teman semuanya, thank you yang selalu support channelku, yang selalu like, komen ya. Thank you. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa ya, kita buat 3 pilihan kartu. Kali ini aku pengen teman-teman fokusnya ke diri sendiri aja ya teman-teman ya. Ini gara-gara bulannya bulan Pisces, udah ya menghalu kemana-mana. Jadinya kita coba aja fokus ke diri kita dulu aja sendiri ya. Kepribadianmu yang membawa hoki ya. Kepribadianmu yang membawa hoki untuk pile nomor 1. Oke, di sini ada The World. Oke, ini pile nomor 1. Untuk pile nomor 2, kepribadianmu yang membawa hoki. Seven of Swords ya. Oke. Ini yang kedua ya untuk pile nomor 2. Kepribadianmu yang membawa hoki, pile nomor 3. Oke. Muter terus ini yang di tengah nih. Eight of Cups ya, kepribadianmu yang membawa hoki, pile nomor 3 ya. Jadi bisa dipilih. Aku ngerasa di sini untuk pile nomor 1, 2 dan 3. Kepribadianmu yang membawa hoki, kalian ini tipikal orang-orang yang sebenarnya secara penampilan banyak yang cakep, cantik di sini, banyak yang menarik, banyak yang charming ya yang aku lihat. Banyak yang kepribadiannya juga menurut aku sangat suka bercanda, suka humor, terus ada yang juga tipikal orang yang suka selain bercanda dan humor tuh wawasan kalian juga luas gitu yang aku ngerasain. Kalian tuh jadi bikin orang tuh kalau ngomong sama kalian tuh ngerasa kayak dapat pengetahuan ataupun dapat penghiburan ya. Aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki untuk 3 pile ini banyak yang tipikal orang yang ya suka menghibur lah kalau ngomong ya. Ngomongnya tuh banyak humornya. Banyak juga yang kalau sekalinya kayak sangat berpetuah gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak tentang hidup itu seperti apa gitu. Bener-bener ngebuat kalian tuh jadi kayak sosok yang sumber dari kebijaksanaan itu sendiri. Gitu ya. Tapi kalau sekalinya lagi kayak suka bercandaan kayak gitu, aku ngerasa kalian itu memang ya pinter lah ya kalau misalkan bikin suasana tuh jadi kayak meriah gitu atau menyenangkan ya. Aku ngerasa kayak gitu. Oke, kita langsung saja kalau begitu ya untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1, kepribadianmu yang membawa hoki, The World. Jadi aku ngerasa di sini ya, kepribadianmu yang membawa hoki, pile nomor 1. Kalian ini tipikal orang yang menurut aku banyak hal yang udah dibalance ya, mulai dari secara mentalnya kalian bagus ya, secara perasaannya oke, secara visionnya juga bagus, terus bagaimana akhirnya kalian jadi secara intelektual, emosi, spiritual kalian tuh imbang gitu yang aku ngerasain. Kepribadianmu yang membawa hoki tuh kalian tuh tipikal orang-orang yang menurut aku cenderung ke arah yang bisa aku rasain kayak orang-orang tipikal pragmatis gitu kalau di personality. Jadi kayak kan ada sanguin ya, melankolis, koleris, pragmatis ya. Harusnya sanguin, koleris, pragmatis sama melankolis. Kalian itu tipikal orang yang menurut aku lebih ke arah pragmatis gitu. Jadi kayak suka menyeimbangkan keadaan dengan apa yang kamu tahu gitu ya. Jadi kalian tuh ngeliat dulu. Biasanya kalau kalian dealing sama seseorang tuh kalian ngeliat dulu orangnya tuh kayak gimana. Kalau dia tipikal orangnya cerewet, mungkin kayak Mia Inggita cerewet gitu ya. Kalian tuh langsung yang kayak
coba lebih banyak mendengarkan, ya mengerti kayak gitu. Nah kalau kalian ngelihat ternyata orangnya itu lebih pendiam ya, lebih pasif, kalian yang bisa lebih agresif untuk kayak ya ngajak ngobrol ya, sesuai dengan kepentingannya kalian sih. Tapi yang aku lihat di sini kalian tipikal orangnya sopan-sopan. Ya walaupun kalian suka bercanda, tapi ya bukan bercanda yang tiba-tiba datang terus langsung ngebercandain orang yang enggak gitu, yang nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket, tiba-tiba langsung ngebercandain seketika kayak gitu. Bukan tipikal kalian yang model kayak gitu untuk file nomor 1 ya. Oke. Aku ngerasa di sini kalian tuh tipikal orang yang apa nih ya, karena udah punya banyak pengalaman ya di the world ini, kalian kayak tipikal orang yang kayak suka mengeksplor kehidupan kalian di banyak tempat yang aku rasain. Jadi kayak kalian mungkin dari kecil udah banyak nomaden gitu kali ya. Berpindah-pindah tempat, mungkin ikut nenek lah, ikut om lah, ikut tante lah, atau kalian ikut keluarga, mungkin ada yang dinas ya, jadi harus ngikut orang tua yang berpindah-pindah tempat juga memungkinkan. Jadi kalian itu kayak mempunyai kecenderungan untuk bisa menyeimbangkan keadaan dan juga beradaptasi gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki untuk nomor 1, aku ngerasa kalian itu ya bisa menyeimbangkan keadaan dan orang yang kalian hadapi. Jadi tidak disalahartikan di awal. Jadi kalian itu kalau mungkin first impressionnya itu aman lah, tidak bikin orang jadi sebelum kenal udah kesel dulu atau nggak suka duluan sama kalian, itu minim untuk file nomor 1. Jadi kalian akhirnya punya banyak dapat kesempatan ketika kalian bisa baca situasi gitu. Aku ngerasain ya. Aku ngerasa di sini kalian tuh bahkan ada yang bisa menguasai beberapa bahasa ya. Jadi nggak cuma kayak bahasa ibu atau bahasa daerah kalian atau bahasa nasional aja, tapi internasional juga iya. Aku ngerasa beberapa dari kalian gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki itu ya tadi ya, bisa lebih ke arah yang pragmatis tadi, terus kamu bisa menyeimbangkan keadaan, membaca situasi, terus kamu tipikal orang yang ibaratnya nggak yang langsung nyerocos di awal terus orang lain tuh suruh dengerin kamu, enggak gitu. Jadi kamu akan kayak timbal balik gitu. Ketika kamu memberikan satu hal, misalkan pertanyaan, kamu tunggu dulu dia jawab dulu. Jadi harus ada kayak timbal balik. Kalau misalkan kamu nanya something gitu ya, terus yang nggak dibales ya kamu diem gitu, nggak akan memberikan banyak reaksi gitu. Kamu bukan tipikal orang yang reaktif gitu, bukan. Aku ngerasanya jadi aman gitu kalau first impression ya. Aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki itu mungkin dari banyaknya pengalaman yang udah pernah terjadi gitu di tumbuh kembangnya kamu sampai saat ini gitu. Yang aku ngerasa sih kalian nggak cuma ada di satu tempat soalnya gitu. Jadi menurut aku kepribadian untuk bisa beradaptasi ya, itu tuh tinggi gitu kamu ya. Oke, kita lanjut. Aku pengen tahu lagi nih ya untuk file nomor 1. Oke. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki, file nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki. Oke, di sini ada Venus. Ya. Jadi kalian itu tipikal orang yang lembut sih. Lembut, kalau ngomong lembut, nggak suka ngomong yang kayak kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kurang berpendidikan kayak gitu-gitu. Kalian bukan tipikalnya. Kalian tipikal orang yang sopan santunnya bagus, yang tadi aku udah bilang ya. Kalian itu tipikal orang yang ingin keadaan yang memang damai-damai aja, biar aman, damai, tentram gitu loh. Jadi aku ngerasanya kepribadianmu bener-bener kayak
peacemaker gitu. Ya, menjaga ketenangan dan kedamaian gitu ya aku ngerasain. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki itu kamu selalu mencoba untuk menjaga kedamaian ya di sekitar kamu selalu mencoba mengedepankan kepentingan orang lain juga ya daripada diri kamu sendiri, karena kamu udah biasa kayak berkomunitas gitu sih aku ngerasainnya. Jadi nggak yang cuma self-centered di diri kamu aja, yang aku rasain kayak gitu. Terus kamu itu tipikal orang yang kayak suka memberikan compassionnya kamu, rasa kasih sayangnya kamu ke orang lain gitu. Jadi kepribadianmu yang bener-bener penuh dengan rasa sayang gitu ya, ngebuat orang lain tuh jadi mudah nyaman sama kamu gitu. Mulai dari cara berkomunikasi kamu yang menyenangkan, yang bikin mereka ngerasa damai dan aman dan nyaman sama kamu ya. Mulai dari tutur kata kamu yang pas ya di saat ngomong, mulai dari awal kamu berkata-kata kenalan sama orang sampai ibaratnya udah kenal banget gitu. Terus kamu tuh jarang kayak ngomongin jelek-jeleknya orang lain, tipikal orang yang bisa menjaga perkataan kamu lah gitu. Aku ngelihat di sini kayak tipikal orang yang kalau ngomong itu adalah intelektualitasnya gitu, kelihatan tinggi gitu ya, nggak yang kayak kayak omongannya tuh kayak bahasa hewan gitu tuh nggak ada di kalian. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut untuk file nomor 1, kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki, file nomor 1. Oke. Di sini ada hydrate ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini, kamu tuh tipikal orang yang tahu apa yang sebenarnya orang lain butuh gitu. Jadi cukup tadi ya mengedepankan orang lain. Jadi yang kalian tahu ketika orang lain ada di hadapan kalian tuh cukup sensitif dengan apa yang dibutuhkan mereka gitu. Jadi mengedepankan kebutuhan orang lainnya tinggi. Aku ngelihat di sini kepribadianmu yang membawa hoki itu, kamu tipikal orang yang sebenarnya ketika kamu tadi bertutur kata atau kehadiran kamu hadir aja gitu ya, nggak usah bertutur kata juga, sebenarnya ngebuat orang lain tuh ngerasa kayak fresh banget gitu ketika kamu hadir di situ. Kayak energi dimana orang tuh kayak lelah misalnya seharian bekerja, tiba-tiba ngelihat kamu tuh rasanya mereka tuh langsung jadi semangat dan positif lagi gitu. Ada terkait tentang keberadaan kamu yang ngebuat mereka tuh langsung ngerasa kayak positif lagi, karena ya secara kepribadian kamu kan memang positif ya, dengan banyak hal yang kamu kayak menghindari hal-hal yang negatif yang tadi aku udah bilang, dari tutur kata kamu, dari perselisihan kamu juga nggak suka perselisihan gitu kan. Jadi orang lain ngelihat kamu hadir aja tuh rasanya tuh udah langsung fresh banget gitu. Mungkin dari penatnya kehidupan dengan banyaknya kompetisi di dunia gitu ya, sekalinya ngelihat kamu tuh rasanya tuh plong gitu, ada rasa fresh di dunia yang kelam gitu. Ibaratnya seharian udah dealing dengan banyak orang yang wah kacau gitu ya, tapi ketika ngeliat kamu langsung bisa fresh gitu. Kepribadianmu yang membawa hoki itu, kamu kan tipikal orang yang gak cuma ada di satu tempat ya, yang tadi aku udah bilang mungkin gara-gara dari kehidupan kamu dulu, atau memang sampai sekarang kalian itu tipikal orang yang mobile gitu, yang aku ngerasa kayak kalian tuh nggak ada di tempat asal muasalnya kalian yang sebenarnya sekarang gitu. Nah, kepribadianmu yang kayak suka ada di negara lain atau di tempat lain gitu, aku ngelihatnya kayak tipikal orang-orang yang suka entah vacation atau pelancong kemana lah gitu ya kalian. Suka traveling, suka adventure kemana, itu yang bikin kalian juga tambah hoki gitu. Mungkin di situ nanti kalian, karena first impressionnya kalian juga baik ya, yang tadi mulai dari banyak yang cakep cantik yang aku udah bilang di awal, terus dengan pembawaan kalian yang sopan santunnya oke, intelektualitasnya oke, kayak gitu, itu ngebuka banyak kayak peluang-peluang kalian misalkan dapet
tawaran kerja, dapat opportunity-nya juga mungkin love ya. Nggak cuma terkait tentang money atau karir doang gitu yang aku rasain. Jadi banyak kayak peluang yang terbuka karena kalian memang selalu mobile gitu. Jadi nggak cuma di satu tempat. Jadi kalian jadi banyak kenalan, banyak peluang juga. Setiap kali kenal sama orang baru, first impressionnya kalian kan bagus juga soalnya. Gitu yang aku rasain. Oke, kita lanjut ya. Kepribadianmu yang membawa hoki pal nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki pal nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki pal nomor 1. Oke, di sini ada trust your intuition, she's always right ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa tadi ya, kamu itu kan udah banyak pengalaman, pembelajaran dalam kehidupan ya. Banyak juga proses adaptasi yang udah terjadi sama kamu di hidup kamu juga. Kamu tipikal orang yang sebenarnya menurut aku karena udah banyak asam garam atau banyak pembelajaran ya di di saat kamu berpindah-pindah tempat atau punya pengalaman di banyak tempat, mengasah intuisi kamu untuk lebih tajam dari yang orang-orang yang biasanya gitu. Jadi kayak karena pembelajaran hidup juga, karena pengalaman kamu, karena kamu juga tipikal orang yang halus juga ya, perasaannya, kalian punya intention yang sangat positif. Aku ngerasa itu malah ngebuat intuisi kamu lebih strong daripada orang-orang pada umumnya gitu. Dan kepribadianmu yang membawa hoki ini ya salah satunya karena kamu tipikal orang yang cukup intuitif dan kamu percaya tentang hal itu juga dan mencoba untuk mempercayakannya juga. Jadi kayak dikasihin kesempatan gitu. Jadi nggak cuma aku tahunya aku punya intuisi, aku harus pergi ke Jakarta nih minggu ini gitu ya. Itu kamu tiba-tiba punya rasa ada semacam dorongan itu aja gitu. Kemarin juga udah aku share juga ya di Instagram aku ya, untuk yang pernyataan dari expertise gitu kan, beda intuisi sama fantasi apa sih gitu kan. Mungkin itu bisa ngebantu kalian juga ya. Nomor 1, jadi intuisi itu disebutnya, kalau beda intuisi sama fantasi, intuisi itu akan ngebuat kamu tuh ada rasa kayak nggak nyaman gitu, ada rasa kayak nggak nyaman ya. Kalau fantasi itu pasti ngebuat kamu nyaman gitu, dan kalau intuisi itu pasti dia ada perasaan nggak nyaman tapi dibarengi dengan kayak package dari paket keberanian untuk mau mencoba gitu loh. Jadi kayak kalau kamu punya dorongan intuisi yang seperti itu, ya lakukan gitu. Dan aku ngerasa di sini nomor 1 banyak yang dari kalian udah ngelakuin itu ya. Jadi rasanya tuh deg-deg gimana, rasanya nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika paket keberanian itu datang dan kamu mau mencobanya, banyak yang akhirnya dapat hoki gitu ya. Jadi malah membuka banyak pengalaman baru, peluang-peluang baru ya. Jadi kayak ngebuat kalian tuh malah jadi banyak blessing dari alam semesta dan Tuhan. Jadi di sini aku ngerasa kalian tipikal orang yang memang sudah bisa ngebedain itu ya, antara intuisi sama fantasi itu apa sih gitu kan. Aku ngerasa di sini soalnya kalian tipikal orang yang menurut aku karena udah banyak pembelajaran hidup, kalian cukup tahu apa yang sebenarnya mau kalian tuju, dan kalian harus ngefokusin ke arah mana gitu. Jadi menurut aku tipikal orang yang cukup bijak ya kalian. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki file nomor 1. Oke. Di sini ada choose love. Ya pas banget. Kita baca bareng-barang ya. If you are struggling with an obstacle or conflict,
choose a path of love. Suffering, doubt, and frustration all transform in the presence of love. So, show your love courageously, show your love openly, show your love with no string attached. It's safe to give and receive love. In fact, if you have a hard time with self-love, start outside yourself and work your way in. Showing love to others can be a gateway for loving yourself. Jadi di sini kalian tipikal orang yang tadi ya, selalu cinta damai, selalu memberikan kasih sayang kepada teman-teman, keluarga, orang-orang di sekitar kalian, bahkan bisa jadi malah ke stranger juga. Dan di sini kalian tipikal orang yang menurut aku cukup banyak pembelajaran hidup yang tadi, dimana kalian mungkin udah pernah tahu rasanya nggak enaknya kalau nggak harmoni, rasanya nggak enak kalau misalkan terjadi perselisihan, tahu rasanya gimana sih kalau nggak damai sama diri sendiri. Mungkin banyak ada peluang-peluang yang kayak ngebuat kamu mungkin bisa jadi lebih untung gitu, tapi itu sebenarnya caranya atau jalannya itu kurang baik gitu, bisa merugikan orang lain. Kalian tuh nggak mau ngambil itu gitu. Jadi karena kalian udah tahu dengan nominal uang segitu pun itu nggak akan bisa membayar rasa damainya di hatinya kamu gitu. Buat apa dapat uang sebanyak itu tapi hatiku di sini nggak ngerasa damai dan bahagia. Jadi ada energi di mana aku ngerasanya kepribadian Pak nomor 1 ini bukan hal-hal yang terlalu ke arah profit oriented ya atau money oriented, tapi lebih ke arah kayak humanis ya, lebih terkait tentang pembelajaran hidup. Itu yang paling terpenting, bagaimana menjalani kehidupan sebagai manusia yang baik dan benar gitu. Soalnya tadi kalau kalian lihat ya di sini ya, if you are struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Jadi apapun, ada konflik apapun, kalian tipikal orang yang selalu memilih jalan yang damai ya, yang bisa dimediasi mungkin ya, biar baik-baik aja, ibaratnya tuh bisa dimusyawarahin gitu ya. Terus ya ketika kalian juga udah lagi menderita gitu ya, lagi frustasi gitu ya, pada akhirnya kalian pasti memilih untuk tetap mencoba memberikan kasih sayang ke orang lain sih gitu. Dengan akhirnya kalian memberikan banyak rasa pengertian, rasa kasih sayang, di situ sebenarnya kalian sudah tahu itu ada dampak yang besar banget di kehidupannya kalian. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, ini love-nya itu nggak cuma flower yang blue di tengah ini, bukan terkait tentang keyakinan aja, tapi di dalam pohon ini pun banyak kayak buah-buahnya itu malah jadi kayak love semua ya. Jadi nggak cuma ketika kamu mencintai orang lain, meskipun kamu harus ngelewatin keadaan yang gak bener lah ya, keadaan yang bikin kamu capek gitu ya, ragu segala macem, harus ngelewatin masa-masa kayak gitu, tapi pada dasarnya ketika kamu akhirnya mencoba untuk mencintai orang lain, itu sebenarnya punya dampak yang besar ke dalam diri kamu sendiri. Bagaimana akhirnya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri juga. Jadi kamu tahu apa yang menjadi dampak ketika kamu misalnya membenci orang lain, artinya kamu membenci diri kamu sendiri. Kamu mencintai orang lain, artinya kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi ada semacam impactnya yang menurut aku seperti itu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki itu tadi ya, kamu sangat cinta damai sekali ya, luar biasa. Dan kamu lebih memilih ngekonsumsi mulai dari perkataan apa yang kalian keluarkan ya, kalian lontarkan itu hal-hal yang baik-baik aja. Kalau hal yang kurang baik lebih baik ditahan gitu. Aku ngelihatnya kalian tipikal orang kayak gitu. Terus aku ngerasa apa yang menurut kamu itu bisa kalian kontrol untuk tidak meracuni diri sendiri ataupun orang lain ya, entah itu dari perkataan atau advice kalian atau auranya kalian gitu ya.
di sini kalian coba untuk kayak memberikan yang terbaik aja gitu. Kalau ibaratnya kayak sekalinya hidup aku pengen bisa berguna dan memiliki positif impact ke orang lain kayak gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini menurut aku karena kalian sangat berfokus ke hal-hal yang sangat positif sih menurut aku ya. Oke, kita lanjut pile nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki ya. Oke. Di sini ada destiny. Acknowledge your mission, align with your purpose, you have gift to share with the world. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki ya, kalian itu percaya banget sama takdir. Kamu bukan tipikal orang yang kalian tuh bukan tipikal orang-orang yang serakah. Kalian tahu misi jiwanya kalian tuh apa ya, ranahnya di mana. Kamu tipikal kepribadian yang menurut aku cukup tadi ya, nggak hal-hal yang terlalu berbau dengan materialistis itu nggak ada, aku ngerasa di pile nomor 1. Dan kalian itu kayak orang yang cukup spiritual menurut aku ya, spiritual dan memiliki kepribadian yang cukup dewasa. Bahkan mungkin kalian misalnya umurnya misalnya baru 20-an tapi kalian udah kayak berpikirnya udah kayak orang yang umur 30-an 40-an kayak gitu. Jadi kayak ada hal yang mungkin terkait tentang old soul juga ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa di sini dari kalian yang memang memiliki kepercayaan terhadap diri kalian sendiri, kalau kalian memang punya misi kehidupan ya, kepribadian yang cukup open mind dan cukup menurut aku ya, tidak membatas-batasi atau mengkotak-kotakan sesuatu hal gitu menurut aku. Jadi aku ngerasa di sini kalian tipikal orang yang suka nge-sharing ya, entah itu sharing knowledge, sharing experience atau apapun gitu, kayak tipikal orang yang suka berbagi gitu loh yang aku ngerasain. Jadi nggak cuma berdasarkan dari tutur kata, tapi apa yang bisa kamu kasih ke orang lain untuk kamu berikan ke orang lain akan kamu berikan juga gitu yang aku ngerasain. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, kamu nggak cuma pinter, tapi kamu juga tipikal orang yang cukup menurut aku humanisnya tuh memang tinggi gitu untuk pile nomor 1 ini ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalian tipikal orang yang udah ketara gitu maunya tuh apa gitu, jadi nggak banyak kayak abu-abu. Orang lain nggak tahu misalnya intentionnya kamu misalnya ada di hidupnya mereka tuh untuk apa, itu tuh nggak ada yang kayak kelihatan abu-abu gitu. Kelihatan banget misalnya kan emang karena aku pengen berbuat baik sama kamu, karena kamu orang yang misalnya teman yang baik buat aku gitu. Jadi kamu bukan tipikal orang yang suka kayak mempermainkan hati orang atau datang ke kehidupan orang lain niatnya nggak jelas, itu tuh nggak. Aku lihat di sini kalian tipikalnya walaupun sangat lembut, tapi bukan berarti tidak tegas gitu maksud aku ya. Jelas gitu ketika kamu melakukan aksi sesuatu hal, kamu jelas. Dan aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki di sini nggak cuma terkait tentang open minded ya, tapi karena keberanian kamu untuk mencoba itu, take a leap of faith, itu yang membawa hoki gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini aja deh. Oke, jadi kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki pile nomor 1. Have you eaten? You are acting like a big ass baby. Ya ini memang nih ya, ini decknya memang kalau ngomong tuh agak-agak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, toh ada unicorn. Oke, jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa kamu itu tipikal orang yang tadi ya, to the point, nggak banyak kayak
apa nih, ngomong tuh nggak jelas maksudnya tuh apa. Dan aku ngerasa di sini kamu itu tipikal orang yang cukup perhatian, peduli sama orang-orang, dan suka kayak menyemangati dan mengempower orang lain. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalian tipikal orang yang suka kayak menyemangati ketika orang lain juga ngerasa kayak entah itu sendirian, entah itu dia ngerasa kurang bersemangat dalam kehidupan. Kalian itu kayak semacam cheerleadernya mereka juga gitu. Mungkin dari perkataannya kalian itu malah bikin mereka tuh yang jadi kayak, ya mungkin kayak tadi aku baca gitu kan, yang kayak jadi pengen ketawa gitu kalau misalnya dapat misalnya teks dari kalian, message dari kalian, ataupun langsung berkomunikasi sama kalian, yang bikin mereka jadi kayak ya juga ya gitu. Jadi kayak oh dia punya niatan baik ngomong sama aku, oh ternyata masih ada yang peduli sama aku, oh ternyata aku harus lebih semangat lagi, kayak gini doang mah belum seberapa lah pembelajaran gitu. Jadi kayak ada energi yang aku ngerasa tuh bikin mereka jadi kayak ketawa gitu ketika kamu ngomong something gitu ya, tapi ngebuat mereka tuh juga nggak cuma ketawa tapi menyadari sesuatu hal dan terdorong untuk tetap melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki itu aku ngerasa kalian kayak selalu ngebawa orang lain tetap fokusnya ke dalam kehidupannya mereka gitu, bukan menghabiskan waktu untuk terlalu mikirin orang-orang yang gak jelas gitu, yang aku ngerasain. Oke, kita lanjut. Aku akan memberikan beberapa ya kepribadian lagi untuk file nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kamu suka kayak ngasih orang loh. Aku ngerasanya kayak gitu soalnya tuh. Apapun lah kamu suka kasih, ada yang suka ngasih barang, ada yang knowledge, ada yang suka share pengalaman ya. Kepribadianmu yang membawa hoki, file nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki, file nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki, file nomor 1. Kepribadianmu yang membawa hoki, oke ya. Aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki itu, kalian kan punya banyak pengalaman ya, jadi kalian tuh udah tahu nih orang-orang yang suka ngebohong tuh yang kayak gimana, orang-orang yang punya bad intention buat kamu tuh yang kayak gimana. Jadi kamu tuh kayak lie detector ya, jadi bisa tahu orang yang punya niatan yang buruk atau enggak sama kamu tuh kamu udah tahu duluan gitu. Jadi orang lain sulit untuk kayak menipu kamu, itu yang aku rasa. Oke. Lanjut. Di sini ada vampire energy. Kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa di sini kalian itu kayak kayak orang-orang yang cukup strong energinya, yang ngebuat orang-orang di sekitar tuh terkadang kayak suka ngerasa kalau kamu itu sangat menonjol dari yang lainnya, karena kamu ya dengan kepribadian kamu yang seperti itu aja udah cukup strong gitu. Jadi bahkan tadi ya ada yang kayak cuma diem doang aja udah strong banget gitu kehadirannya kamu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini menurut aku influence-nya kamu lah ya, dari kehadiran kamu, dari tutur kata kamu, dari menurut aku dari pengetahuan yang kamu punya lah, apapun yang ada di dalam diri kamu yang aku rasain. Jadi nggak cuma sekedar kepribadian doang menurut aku ya. Dan di sini ada famous. Kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa di sini kalian itu memang ada bakat-bakat jadi orang yang cukup famous ya. Dan bukan kepribadian orang yang yang congkak atau apa, enggak. Aku ngerasa kalian tuh tipikal orang yang rendah hati kepribadianmu, karena kerendahan hati kamu itu karena kamu sangat sosialnya juga bagus, karena kamu suka tadi kayak traveling kemana gitu ya, suka mobile.
malah kamu tuh jadi kayak mempunyai potensi jadi orang yang cukup terkenal di lingkungan kamu, atau kalian mungkin juga punya kayak platform juga mungkin di media sosial, mungkin jadi YouTuber juga, mungkin jadi selebgram juga gitu. Aku ngerasa ini malah jadi apa ya, beberapa kepribadian kamu yang tadi aku udah sebutkan malah ngebuat kamu malah jadi kayak cikal bakal orang yang bisa terkenal gitu, atau jadi seseorang yang memang berpotensi untuk jadi famous gitu, jadi seleb gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada lesson ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki tadi, kamu orang yang cukup bijaksana, punya banyak pengetahuan, dan juga haus akan pengetahuan. Aku ngerasain kayak gitu karena kalian tipikal orang yang kayak suka membutuhkan stimulus secara intelektual dan spiritual, makanya kalian suka kayak traveling gitu juga aku ngerasainnya. Jadi kenal orang baru, kayak mencoba menikmati kehidupan kalian juga, dan mempelajari kehidupan kalian dengan mungkin perspektif yang baru ya. Kemudian di sini ada Februari. Februari itu bulannya Aquarius. Jadi kepribadianmu yang bawa hoki, aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang tadi ya, Aquarius itu tipikal orang yang cukup idealis, cukup unik ya. Mungkin kamu ada kayak semacam quirky side di dalam diri kamu ya, yang cukup unik, yang bikin kamu tuh jadi lebih menonjol daripada orang-orang yang lain ya. Aku ngerasa kayak gitu. Kepribadianmu yang membawa hoki itu menurut aku tadi ada semacam hal-hal yang berbau dengan idealis di dalam diri kamu, yang aku ngerasa itu malah bikin jadi hoki kamu, entah dari karir kamu atau potensi kamu untuk jadi famous nantinya dengan hal yang memang mungkin ya quirky side-nya kamu itu gitu yang aku rasain di sini. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Terus kalau kalian tertarik ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya ya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga tanggal lahir kalian. Jadi kalian udah tahu ketika kalian dilahirkan di muka bumi ini, apa sih misi jiwa kalian, apa sih bakat kalian bisa sukses di area mana sih, apa sih kunci kesuksesannya kalian. Jadi untuk teman-teman yang nanti tertarik, kalian nanti bisa ambil paket tersebut dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Ya, untuk file nomor 1 luar biasa. Kalau aku ngerasa di sini kepribadianmu yang bawa hoki memang dengan apa ya, hal-hal yang tadi aku udah sebutkan itu, menurut aku kalau nggak hoki kebangetan itu yang aku rasain. Untuk selanjutnya file nomor 2, kepribadianmu yang membawa hoki. 7 of Swords. Ini beda lagi nih ya. Jadi agak berbeda dari file nomor 1. File nomor 2, kepribadianmu yang membawa hoki ketika kalian ini misterius, ketika kalian itu terlihat tidak terlalu tampak intentionnya tuh apa yang gue rasain. Ketika kalian itu ada di area-area yang shadow yang berbayang. Jadi aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki ini kan tadi ya, banyak yang kalian juga tipikalnya orangnya cukup humoris ya. Humorisnya ini menurut aku kayak dark humor gitu loh ya. Kalau ngomong tuh mungkin yang jadi kayak bercandaan tapi yang ke arah agak dark gimana gitu ya. Dark humor, coba nanti ya di googling itu ya artinya apa. Jadi kayak menurut aku omongan yang kalian itu ada yang menurut aku kayak ya bikin ketawa orang tapi nyindir juga iya. Dia yang bikin orang lain jadi kayak aduh gitu ya. Itu yang aku ngerasain. Kepribadianmu yang membawa hoki ini aku ngerasa
dari apa ya, tadi kan Pak nomor satu itu dia vibes-nya itu yang positif banget gitu ya, kelihatan kayak perfect banget gitu kan, dengan kebijaksanaannya, dengan apa ini, dengan intelektualitasnya gitu ya. Kalau Pak nomor dua ini malah jadi kayak tipikal orang yang kayak apa ya, aku nggak perlu banyak ngejaga image aku yang kelihatan perfect atau apapun gitu. Jadi kayak tipikal orang yang dia ugly truth aja. Ini kenyataannya gitu. Jadi kayak kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa tuh kayak tipikal orang-orang yang memang menurut aku apa ya, lebih ke arah menyampaikan kebenaran dengan hal-hal yang mungkin kurang bikin nyaman orang, tapi itu bisa menghibur gitu ya. Jadi salah satu kayak semacam hiburan, entah apa ya, dark humor gitu yang aku rasain di sini strong banget gitu ya untuk Palma 2. Mungkin kalian kalau ikut kayak stand up comedy gitu tuh agak-agak apa ya, mungkin dark humornya masih bisa kita apa nih, kasihin contoh siapa ya, si Dodit kali ya Dodit Mulyanto kali ya, yang apa sih pesatu sama Raditya Dika juga ya kalau nggak salah. Tapi itu kan masih lucu lah, yang belum terlalu dark banget gitu ya. Tapi kan apa nih, bikin menggemparkan gitu lah, studio gitu ketika pesatu apa si Dodit ngomongin tentang apa itu, Raden Ajeng gitu ya, RA Kartini, Raden Ajeng. Kalau RA Ditya Dika itu apa, seseorang yang biasa tapi apa nggak nikah atau apalah seperti itu. Jadi aku tuh tiba-tiba jadi keinget itu untuk Palma 2. Kepribadianmu yang membawa hoki itu humornya lebih ke arah darknya seperti itu. Dan kalian itu ketika terlihat misterius ya, apapun lah, entah apapun yang dari sikap kalian ya, dari yang image yang terlihat juga ya, dari kepribadianmu yang nggak terlalu banyak kayak terbuka, yang lebih tertutup ya, itu malah yang bikin kamu jadi lebih hoki gitu yang untuk Palma 2. Aku ngerasa ketika kalian misterius, ketika kalian gak banyak ngomong, ketika kalian gak banyak ngejelasin, terus kalian gak terlalu terbuka gitu ya sama orang lain, gak ngejelasin semuanya, itu malah jadi bikin hoki yang aku rasain. Ada kayak apa, energi yang cukup misterius dan private gitu tentang kamu ya, aku ngerasain yang bikin kamu jadi ya bikin orang lainnya kayak menduga-duga kamu gitu loh, aku ngerasain ya. Kepribadianmu yang membawa hoki itu untuk Palma 2. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Oke. Kepribadianmu yang membawa hoki Pal nomor 2. Kepribadianmu yang membawa hoki. Oke, di sini ada Aries ya. Oke, kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa di sini kalian tuh kayak tipikal orang yang menurut aku apa ya, cukup blunt gitu. Bluntnya tuh kalau lagi ngomong itu terang-terangan, tapi ketika orang lain kayak udah sibuk menduga-duga gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki ini, kalian kan tipikal orang yang kalau ngomong tuh apa adanya, tapi nggak banyak kalian jelasin, jadi dikit gitu kalau ngomong. Dan ngomongnya tuh udah jujur dan apa adanya, aku ngerasain. Dan kepribadianmu yang membawa hoki di sini tipikal orang yang cukup pekerja keras ya. Tahu apa yang kalian ingin perjuangkan, tahu apa yang harus kalian fokuskan, tapi kalian diam-diam aja. Kalian tuh kayak bukan tipikal orang yang kayak suka ngejelasin planningnya kalian tuh apa, bukan tipikal orang yang ngasih tahu ke orang lain aku lagi ngerjain apa gitu tuh, bukan gitu. Jadi
banyak hal yang tiba-tiba kayak seketika surprise, atau hal yang ada di dalam diri kamu itu banyak yang kayak unpredictable gitu loh untuk pahlawan nomor 2. Nggak cuma tertutup, nggak cuma misterius, tapi banyak yang unpredictable, nggak sesuai dengan prediksi. Orang-orang tuh jadi banyak surprise terkait tentang kamu, dan kamu itu tipikal orang yang menurut aku punya banyak apa ya, ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif yang orang lain tuh nggak ngira gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada energi anak muda yang tinggi juga di pahlawan nomor 2 ini. Ide-idenya soal ide-ide kreatif gitu. Dan kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kalian itu tipikal orang yang sebenarnya konsisten. Kalau kalian bekerja tuh konsisten terus ya, tapi nggak pernah terlihat. Jadi tahu-tahu orang tuh ngelihat udah hasilnya aja gitu. Jadi kayak bikin orang lain tuh jadi kayak ngerasa, wah ini dari mana dia gitu ya, kok tiba-tiba udah ada gitu. Oke, kita lanjut ya. Kepribadianmu yang membawa hoki pahlawan nomor 2. Kepribadianmu yang membawa hoki pahlawan nomor 2. Oke. Di sini ada watch a movie. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, kalian tuh orangnya santai. Ada saatnya lagi santai. Di saatnya workaholic. Jadi aku ngerasa kalian itu tahu lah ya, kapan harus bersantai, kapan harus udah kayak robot gitu ya untuk kamu kerjanya. Aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang menurut aku ya cukup orang-orang kreatif kan kayak gini ya, setahu aku ya, yang kebanyakan ketika lagi bener-bener ada ide kreatif ya, apalagi malam-malam. Di sini kan kalau kalian lihat tuh malam kan, kayak gitu tuh wah langsung dikerjain ya sampai pagi gitu. Tapi nanti pas waktu memang lagi santai-santainya bener-bener santai gitu. Jadi aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu tahu ya cara ngebalance antara sisi kamu yang sangat workaholic sama sisi kamu yang bisa santai. Aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kalian itu selalu terbuka, banyak hal yang positif di dalam diri kamu, dari hal-hal yang menurut aku cukup sederhana. Mungkin ide-ide kreatifnya kalian juga bisa dilihat dari hal-hal sehari-hari ya, kayak ketika kalian lagi nonton TV, nonton film, atau dari teman-teman kalian mungkin lagi curhat apa, atau dari peliharaannya kalian hari itu lagi kenapa gitu ya. Jadi aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu itu kayak bisa terstimulus dari banyak hal. Jadi orang lain tuh kayak nggak terlalu banyak tahu tentang kamu, tapi kamu tahu banyak dari semua hal di sekitar kamu, bahkan dari orang lain. Jadi kayak energinya tuh orang lain nggak bisa lihat kamu gitu. Kayak kalau kita di dalam kaca gitu ya, bukan di dalam kaca, kalau misalkan kita lihat ada kaca yang ada kita bisa ngelihat orang luar, tapi orang luar nggak bisa ngelihat kita gitu kan. Kalau di mobil gitu, itu mungkin udah sekian persen gitu ya yang kelihatan dari luar, ya cuma pantulan mukanya mereka aja gitu. Padahal yang dari dalam itu bener-bener bisa ngeliat 100% ke luar, yang seperti itu loh rasanya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, dari misteriusnya kamu, tertutupnya kamu, dari konsistennya kamu, mulai dari kamu juga bisa ambil banyak hal kayak ide-ide kreatif dari hal-hal sederhana dari sekitar. Terus dari balance-nya hidup kamu, kapan kamu bisa santai, kapan kamu jadi workaholic. Terus di saat kamu, jiwa mudanya kamu itu terstimulus dengan hal-hal yang sederhana tadi. Aku ngerasa itu malah jadi memperkaya imajinasi kamu, memperkaya ide-ide kamu gitu ya. Kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa kayak tipikal orang yang
kayak spons gitu. Orang lain ngelihat kamu tuh ya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi kamu diem doang gitu aja udah bisa kayak nge-absorb banyak hal di sekitar kamu gitu, kayak bisa connect sama sekitar kamunya tuh tinggi aku ngerasanya. Makanya aku ngerasa mungkin kalian tipikal orang yang cukup sensitif ya di sini ya, meskipun terlihat introvert. Kalian tipikal orang yang suka kayak mood booster atau nge-recharge dirinya tuh sendirian gitu, bukannya malah kayak ketemu sama orang-orang. Tipikal orang yang cukup sensitif menurut aku ya, jadi butuh me time, waktu sendirinya tuh tinggi gitu yang aku rasain. Dengan kepribadianmu yang seperti itu, yang suka nge-recharge diri, yang suka me time, itu malah ngebawa hoki yang besar buat kamu pal nomor 2. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki pal nomor 2. Say you are sorry. Ya, di sini ada dog sama cat. Kayak dia lagi say sorry. Oke. Kita baca. Are you carrying around regret? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I'm sorry. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you, then let it go. And be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's a huge leap forward on your spiritual path. Bravo. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kalian itu tipikal orang yang cukup bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Ya. Bukan berarti akhirnya tadi ya, kamu kan di area yang terlihat kayak abu-abu buat orang lain ya. Orang lain misalkan nggak terlalu tahu tentang intentionnya kamu gitu ya, dan bukan berarti akhirnya kamu beneran nggak peduli, padahal orang lain mungkin misunderstood something gitu yang menurut mereka important gitu kan. Nah di sini kalian tuh bisa langsung, kalau ngerasa itu memang kesalahannya kalian nggak akan ragu kok untuk minta maaf ke orang tersebut gitu ya, dan ngejelasin sejelas-jelasnya gitu. Dan di sini aku ngerasa dengan kalian bisa memberikan kayak semacam pengertian ya ke orang lain dengan kejelasan, dengan akhirnya kalian memberikan feedback lah gitu ya, feedback ke orang tersebut, itu malah jadi lebih banyak bawa hoki gitu. Jadi apa yang mungkin sebelumnya blur, yang mereka ngerasa kayak nggak jelas kamunya, atau intentionnya kamu itu tidak terlihat jelas atau masih abu-abu, itu jadi lebih ada rasa kepercayaan yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi kayak mungkin kan sebelumnya mereka kayak tipikal orang yang kayak menduga-duga lah ya orang lain ke kamu, tapi ketika akhirnya mereka lebih mengenal kamu, entah itu akhirnya cara kepoin kamu atau fokus ke arah dirimu yang sebenarnya dianya siapa sih, dia lagi ngapain sih, dia apa sih gitu kan. Karena orang-orang selalu kayak menduga-duga dengan pembawaan kamu yang sangat misterius dan sangat private, itu malah jadi membuat mereka lebih mengenal kamu lebih dalam lagi. Dan ketika kalian pun memberikan feedback ya, entah itu akhirnya kamu say sorry dengan omongan-omongan yang ngejelasin sebenarnya intention aku tuh ini loh, sebenarnya yang aku lakuin ini loh gitu ya, untuk kayak nge-clearin situasi, merekanya jadi kayak udah terlanjur kenal kamu gitu loh. Jadi kebayang nggak? Jadi udah terlanjur kenal kamu karena mereka udah cari tahu kamu dulu, dan sekarang ketika akhirnya kamu jelasin itu, ya mau nggak mau mereka kayak udah dalam sama kamu, dalam mengenal kamu, dan dalam kayak mendapatkan kepuasan kalau mereka itu akhirnya dihargai sama kamu, dengan kamu akhirnya say sorry ke mereka gitu, dan bertanggung jawab atas apapun yang mungkin salah paham yang dulu gitu. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang nggak terlalu pride banget ya, yang kamu ambil rasa tanggung jawab yang cukup
yang cukup menurut aku ya, yang nggak berlebihan, dengan kamu tahu ya role kamu di satu situasi itu seperti apa, dan akhirnya kamu memberikan feedback yang baik ke orang lain ya, bisa menghargai orang lain lah gitu. Itu membawa hoki buat kamu gitu. Dan dengan pembawaan kamu yang apa nih, kamu kan orangnya santai ya, jadi nggak terlalu apa nih, menggenggam hal-hal yang memberatkan, tapi membiarkan itu tetap kayak dilepaskan gitu. Jadi kayak energi kayak circle apa nih, kayak arus yang terus ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu tuh kayak kamu jaga biar nggak ada yang tersumbat gitu, yang aku ngerasain. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu tahu apa yang misalkan apa nih yang menyumbat di sirkulasi ini nih, misalnya orang lain jadi nggak apa ini, jadi salah paham sama aku di mana nih, nanti kamu kan udah tahu, tapi bukan berarti kamu menyatakan diri dari awal dulu, enggak, tapi kamu akan memberi penjelasan itu ketika kamu ngerasa kalau orang tersebut memang pantas untuk dijelaskan, dan kalau memang itu salah kamu gitu yang aku ngerasain. Jadi kamu udah tahu apa nih, kayak memposisikan diri kamu di mana. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini ketika akhirnya kamu tadi ya tahu apa yang salah dan kamu mau memperbaikinya, kamu juga nggak terlalu over apa nih, sebenarnya kamu nggak salah di bagian yang mana, tapi kamu jadi kayak ngerasa itu tanggung jawab kamu, itu juga nggak sampai situ kamu. Jadi kamu pas menurut aku. Oke, kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa meskipun kalian berbeda lah ya, kan kamu kan mungkin kamu doginya, merekanya kucing gitu ya. Kamu ya ibaratnya kucing nggak terlalu paham sama dogi, atau dogi nggak terlalu paham sama kucing, itu oke lah. Tapi yang jelas dengan niat baik kamu untuk kayak ngejelasin, untuk apa nih ya, moving forward gitu, untuk kebaikan bersama dengan menghargai orang lain, itu sebenarnya bisa membawa hoki yang besar menurut aku. Oke, kita lanjut lagi. Aku ngelihatnya di sini soalnya kamu harus apa ya, terkait tentang sirkulasi yang aku rasa harus flowing gitu. Kalau di situ ada yang kayak tersumbat, itu nggak bawa hoki kamu. Itu yang aku rasain ya. Jadi kayak seakan-akan kamu tuh ya, namanya manusia nggak bisa kayak cuma fokus ke diri kamu sendiri, kan makhluk sosial juga. Jadi kalau memang ada yang tidak apa ini ya, yang mengganggu dan bikin orang lain jadi bingung, kamu harus membuat itu jadi jelas biar sirkulasinya itu nggak kesumbat gitu loh. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki. Aku ngerasa ini soalnya kayak orang lagi ngedance, terus ya kamu ngedance berdua, bukan ngedance sendiri gitu, ngedance berdua. Ya seenggaknya ketika mau apa ya, ngedance couple kayak gitu ya harus, atau ngedance sama orang lain kan harus tahu step by stepnya kayak gimana, nggak bisa semau kamu sendiri ngedance sendiri freestyle gitu. Jadi wah, sampai jatuh tuh. Jadi aku ngerasa kayak nggak bisa dengan cuma aturan kamu sendiri, kamu harus ngelewatin flowing yang dilakukan oleh banyak orang juga, flownya seperti apa ngedance-nya gitu. Oke, kita lanjut ya. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki, Paul nomor 2. Di sini ada unleash your inner wild child, get up and dance. Baru aku ngomongin dance kan, yang tadi aku udah bilang. Jadi kayak kepribadianmu yang membawa hoki itu ketika kamu ya tetap positif, tetap ekspresif, tetap apa ini, jiwa mudanya kamu itu keluar dengan ibaratnya ya tidak menutupi banyak hal di dalam diri kamu gitu, tidak bikin keadaan kayak apa nih ya,
bikin jadi keadaan yang udah salah paham terus dibiarin salah paham begitu aja, enggak gitu. Tapi kayak setidaknya kamu mempunyai niat yang baik ketika orang tersebut memang mempunyai niat baik juga sama kamu. Jadi kayak kepribadianmu yang membawa hoki itu ibaratnya nggak apa-apa untuk orang-orang asing melihat kamu itu misterius lah, nggak bisa ditebak lah, atau apapun itu ya, di misunderstoodin, it's okay. Tapi ketika orang tersebut udah kayak kenal, udah kayak jadi bagian di kehidupan kamu nggak bisa kayak seenaknya sendiri dengan flow nari-nari kamu sendiri. Kamu harus ngikutin flow kehidupan. Kamu harus ngasih tahu ke dia gerakan dance-nya kamu kayak gimana gitu, biar kalian tuh satu dance bisa kompak, bisa keren performnya, dan nggak saling nginjek kaki satu sama lain ya kan. Harus kayak terbuka gitu, ngasih tahu dan bisa mempercayakan gitu loh. Jadi kayak apa ya, mempercayakan dengan hal-hal yang positif ke orang yang menurut kamu pantas untuk diberikan kepercayaan gitu. Oke, aku ngerasa jiwa kalian, jiwa mudanya, inner childnya kalian itu tuh juga punya peran yang besar ya, andil yang besar dalam ide-ide kreatifnya kalian juga. Oke, dan ketika kalian yang tipikal orang yang cukup apa ya, kan energi yang kayak gini kan energinya The Hermit ya. Jadi energi yang cukup kritis, bukan kritis ya, suka mengkritik diri sendiri gitu ya, aku ngerasain ya. Ketika kalian bisa mengubah kritik itu, entah kritik ke dalam diri sendiri ataupun orang lain, menjadi sesuatu hal yang baik gitu ya, tidak mengkritik dengan apa ini, menghancurkan, tapi mungkin bisa menyarankan dengan hal-hal yang membangun gitu ya. Itu bikin kalian jadi jauh lebih hoki lagi gitu. Jadi apa yang kalian terapkan di dalam diri kalian sendiri yang suka terlalu mengkritik parah itu, coba untuk kalau diterapkan ke orang lain jangan terlalu harsh, jangan terlalu kasar, tapi coba untuk kayak memberikan saran yang membangun lah, bukan kritik lah ya gitu. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki. Ini aku terusin aja deh biar sama. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. Oke. Di sini ada rebirth. No matter what happened, you can find new wings, rise from the past, accept the positive change that is coming. Yang tadi aku udah bilang ya, terkait tentang positive attitude lagi, perubahan positif lagi ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ketika kamu ya bener-bener fokusnya ke arah positif di dalam diri kamu, perubahan positif. Dan apapun yang terjadi, kamu gak akan nyerah sebagai seorang sebagai seorang Aries atau kalian bukan Aries juga nggak apa-apa, tapi ini kan energinya doang. Energinya seorang Aries itu dia tidak akan ibaratnya menyerah pada keadaan, dia akan tetap terus maintain positif dalam dirinya untuk bisa memenangkan peperangan, ibaratnya kayak gitu. Dia tidak akan berhenti sebelum dia menang gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini ketika kamu terus melakukan kayak pengembangan diri, perubahan di dalam diri yang positif ya, fokusnya ke arah situ, itu akan membawa hoki yang besar untuk kamu. Oke? Aku ngerasa di sini ketika kamu akhirnya rebirth, kamu bisa prosperity-nya tuh tinggi, bisa jadi lebih karirnya meningkat, kemudian finansialnya meningkat. Jadi aku ngerasa ketika kamu udah yang tadinya cukup cukup tertutup, cukup bikin orang lain banyak yang salah paham sama kamu, ketika kamu akhirnya bisa membuka diri, ketika kamu juga bisa memperjuangkan apa yang kamu inginkan, itu kamu juga bisa membawa hoki yang besar di dalam diri kamu gitu. Aku ngerasa di sini ketika kamu fokus ke positifnya, ketika kamu yakin nanti hasilnya akan baik nantinya, kamu mensyukuri blessing ya, aku ngerasa
itu akan membuahkan banyak hal di dalam diri kamu. Soalnya prosperity-nya itu benar-benar dimulai dari pikiran kamu sendiri, dari positive mindset yang kamu gitu. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki. Jadi aku ngerasa gini loh, kalian tuh kayak tipikal orang yang bikin orang lain penasaran kan, misterius. Itu jelas membawa hoki untuk orang-orang yang mungkin baru sekali dua kali ketemu kamu, atau yang bikin kamu mungkin apa ya, yang penasaran sama kamu gitu lah ya. Itu bisa bikin hoki. Tapi aku ngerasa memang apa ya, untuk selanjutnya dengan kamu terlihat sangat terbuka, terlihat suka humor bareng sama mereka, suka bercandaan, suka bikin kayak bahan bercandaan atau ya something lah yang bikin mereka jadi ketawa, itu malah jadi lebih bikin kamu hoki lagi dengan orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Tapi untuk orang-orang yang apa ini, terlalu tahu kamu dari apa ya, cuma sekilas doang dan apa ya, biarin aja. Yang bikin hoki kamu ya dari misteriusnya kamu, dari tertutupnya kamu gitu. Oke, kepribadianmu yang membawa hoki, PAL nomor 2. Oke. Di sini ada fuck, shit is about to get real. Oke, ini kata-katanya memang luar biasa. Untung ada unicornnya ya. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki, excitementnya kamu ya, ketika kamu dealing dengan banyak hal di kehidupan kamu, ketika kamu mengekspresikannya, ketika kamu excited tentang itu. Tuh, fuck, you need your people around you. Ya, jadi kepribadianmu yang membawa hoki ketika kamu tadi tidak menyendiri terus, dan mulai mempercayakan dan juga membina hubungan yang baik juga sama orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Enggak apa ini, enggak sibuk dengan pembawaan introvert ya kamu, atau terlalu terkukung dengan diri kamu sendiri atau kenyamanan diri kamu sendiri tanpa ada social time lagi ya, social life sama teman-teman atau orang-orang sekitar yang kamu bisa percayakan. Oke, jadi kepribadianmu yang ibaratnya bisa terbuka itu akan membawa hoki. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki, PAL nomor 2. Oke, kepribadianmu yang membawa hoki. Oke ya. Aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki adalah ketika kalian tadi ya dianggap kayak di misunderstoodin nih sama orang, disalahpahamin sama orang lain, itu banyak membawa hoki sebenarnya. Untuk orang-orang yang ibaratnya stranger lah ya gitu. Entah apa kalian ya, tapi itu ngebuat hoki yang gede di kalian. Kemudian ketika kalian kan disalahpahaminnya kan pasti hal-hal yang kurang baik gitu kelihatannya ya. Nah nanti kalau ada yang kayak suka ngejudge ya, kan banyak tuh di dunia ini orang yang suka ngejudge orang lain kan berkeliaran banyak. Nah ketika kalian dapet kayak semacam image yang kayak seorang narsistik, itu sebenarnya bisa ngebawa hoki kalian tuh gede, entah kenapa ya. Mungkin yang kayak apa nih, bukan narsistik, gimana ya, mungkin yang kayak misalnya kalian punya terlihat kayak apa ya, semacam persona kalau kamu misalnya bad boy, bad girl gitu, atau playboy, playgirl, atau kelihatan kayak orang yang dia mah orangnya memang ini, dia sombong banget, congkak banget gitu ya. Dia mah kelihatannya pengennya tuh sama orang-orang elit doang, atau apa ya, dia mah eksekutif, dia mah kelasnya beda sama kita gitu loh, yang bikin mereka jadi kayak gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki itu adalah ketika kamu memang secara dari tutur kata kamu, mungkin dari facial expression, mungkin
ada something di dalam diri kamu yang bikin kayak seolah jadi kayak narsistik, yang malah bikin kamu jadi banyak hokinya gitu ya, aku rasain dari kesalahpahamannya mereka lah menurut aku ya. Entah kenapa. Oke. Kemudian di sini ada Rainbow Children. Kepribadianmu yang membawa hoki adalah ketika kamu percaya hal-hal yang berbau dengan magical creature, magical things ya. Percaya mujizat, keajaiban-keajaiban yang ada di dunia yang kayak anak kecil gitu ya. Kemudian di sini ada angka 3, mungkin angka yang signifikan buat kamu ya. Communicate feelings and improve. Jadi aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki adalah tadi ya, mulai dari komunikasinya kamu sama orang yang stranger mah ya, yang cuma ketemu sekali 2 kali, biarin aja, nggak usah banyak dikomunikasiin. Kemudian kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa ketika kamu bisa fokusin ya, put your feelings with the right person ya, orang-orang yang ada di inner circle kamu aja. Kemudian di sini ada improve yang tadi aku bilang di rebirth ini. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ketika kamu terus mengimprove diri kamu sendiri, nggak cuma ada di situ-situ aja. Misalnya kamu emang bagus, sudah memiliki apa nih ya, hasil yang bagus di area tersebut, tapi ya kamu harus terus kayak latihan terus gitu ya, menghasilkan hal yang lebih lagi kayak gitu. Ada semacam improve di dalam diri kalian juga. Oke. Kemudian di sini ada karma. Kepribadianmu yang membawa hoki adalah ketika kamu itu ibaratnya nggak semena-mena sama kehidupan. Makanya tadi yang aku udah bilang, ketika kamu misalkan udah tahu, oh memang ranah yang itu, role yang di bagian itu aku yang memang salah, aku harus minta maaf, misalnya seperti itu. Tapi ketika ada orang yang memang menyalahpahami kamu ya, ada semacam kesalahpahaman dari mereka yang menduga-duga hal yang gak jelas ya, kamu juga nggak perlu dealing dengan itu juga gitu. Kemudian di sini ada bulan Mei, ini bulannya Taurus ya. Jadi mungkin ini ada yang ulang tahun juga di Mei ya kalian. Kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa di sini kamu itu tipikal orang yang tadi sangat berfokus ke hal-hal yang menurut aku hal-hal yang berbau dengan praktikal ya. Jadi konsisten kamu itu kerja terus menurut aku. Jadi tidak kekurangan secara materi karena kamu terus konsisten untuk fokus ke hal-hal yang bisa membuahkan hasil secara materi gitu ya, aku rasain. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini ada kepribadian kamu sangat tekun, sangat pekerja keras, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, dan memiliki kesadaran untuk bisa tadi bertanggung jawab atas diri kamu sendiri ataupun banyak orang yang mungkin dealing sama kamu juga. Jadi fokusnya benar-benar ke arah memprovide gitu. Itu yang akhirnya membawa hoki ya, aku ngerasanya gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Palma 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow ya Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga tanggal lahir kalian. Jadi kalian tahu ketika kalian lahir apa sih yang menjadi misi kehidupan kalian, misi jiwa kalian, apa sih yang menjadi bakat kalian, kalian bisa sukses di mana, di ranah yang mana ya. Jadi nanti aku akan jelaskan secara tertulis ya. Dan mumpung masih promo 450.000 aja, monggo langsung aja dipesan ya. Oke, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. File nomor 2 luar biasa. Ya, semoga bisa dijelaskan dengan baik ya.
soalnya aku baru di dokter gigi lagi perawatan akar. Jadi ya semoga apa ini ya, suaranya atau penjelasannya bisa terlihat jelas ya, terdengar jelas. Oke. Kita lanjut untuk pal nomor 3 ya, kepribadianmu yang membawa hoki. Eight of Cups ya, kepribadianmu yang membawa hoki. Pal nomor 3 aku ngerasa kepribadian yang menurut aku cukup dewasa untuk merelakan dan mau belajar dalam kehidupan ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Kepribadianmu yang membawa hoki di sini aku ngerasa ketika kamu sabar, dewasa, tawakal, wah udah itu hoki deh kamu akan mendapatkan jauh lebih. Dan kamu kalau percaya nantinya akan ada hal yang lebih baik, itu kamu bawa hokinya gede banget di kehidupan kamu. Pal nomor 3, kamu tipikal orang yang menurut aku mempunyai kepercayaan terhadap takdir kamu, diri kamu ya, atau dari rencana Tuhan ke kamu itu tuh tinggi banget dan besar banget ya. Jadi kamu seseorang yang menurut aku believer, menurut aku seperti itu ya. Kepribadianmu yang membawa hoki ini aku ngerasa kayak apa ya, orang yang tidak akan habis-habisnya mempercayakan kehidupannya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada takdir. Kayak orang yang terus berjalan tanpa pantang menyerah, tanpa berhenti di jalan. Dia akan terus berjalan dan yakin pasti ini yang terbaik gitu. Itu yang aku rasain, luar biasa ya. Ini kepribadian yang pantang menyerah, take a leap of faith-nya tinggi juga, tawakalnya iya, sabarnya iya, luar biasa nggak tuh? Oke, kita lanjut ya. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. Pal nomor 3. Oke. Di sini ada Cancer ya. Kepribadianmu yang membawa hoki, kamu itu tipikal orang yang tadi sangat mempercayakan pada jalan takdirmu sendiri. Dan aku ngerasa di sini kamu itu tipikal orang yang cukup nurturing, keibuan, kebapaan ya, orang yang sangat memiliki pengertian yang tinggi ya, dan tipikal orang yang selalu yakin kalau misalkan segala sesuatu hal itu pasti ada maknanya, ada pembelajarannya, ada baiknya gitu. Jadi menurut aku cukup positif banget ya untuk pal nomor 3. Kepribadianmu yang membawa hoki ini, kamu tipikal orang yang bisa mempercayakan intuisi kamu, perasaan kamu, kemudian tipikal orang yang terlihat tough dari luar, dalamnya tuh cukup lembut gitu. Cukup sensitif ya. Kepribadianmu yang membawa hoki itu, kamu orangnya cukup sensitif, dan aku ngerasa dengan pembawaan kamu yang sangat kayak keibuan dan kebapaan itu ya, yang kayak suka ngomong orang lain ya, suka membimbing orang lain, bahkan kayak suka mengorbankan diri untuk orang lain, itu yang membawa hoki untuk kamu. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki, pal nomor 3. Oke. Di sini ada Sing with the Moon. Di sini moon, di sini ada moon. Coba bayangin. 2 tuh ya, moon ya. Tuh moon. Ini crescent moon. Oke. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, kamu itu tipikal orang yang sangat sensitif, in tune
with the moon ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini menurut aku karena kamu cukup memiliki spiritualitas yang tinggi, in tune with your intuition, kemudian kamu kayak suka connect dengan alam gitu yang aku rasain. Kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu percaya tentang kekuatan-kekuatan yang melebihi batas akal manusia, batas logika. Kamu, aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki di sini adalah kepribadian dimana kamu cukup kayak orang-orang yang cukup tekun dengan misalnya ritual-ritual keagamaan yang kalian untuk kamu lakukan. Misalkan ketika kamu harus dihadapkan dengan pilihan, akhirnya bagi yang muslim doa istiqoroh misalnya seperti itu, kemudian bagi yang yang Kristen mungkin doa mujizat, doa novena misalnya seperti itu. Jadi kayak ada hal yang kayak dilakukan semacam ritual yang kamu memang percayakan, dengan akhirnya melakukan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturannya dalam kehidupan secara spiritual, itu pasti endingnya akan happy ending gitu. Jadi kamu punya keyakinan yang besar seperti itu. Kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang tidak mudah untuk langsung ngejudge orang. Aku ngelihat kalian itu mempunyai kasih sayang yang besar banget kayak dengan orang lain ya, tapi ke arah pengertian. Jadi kalau Palmer 1 tadi itu kan memang dia orangnya compassion banget ya sama kayak kalian, tapi kalau kalian ini tuh energinya lebih ke arah kayak membimbing orang lain gitu, kayak jadi coach, mentor ya, atau misalkan jadi senior gitu ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, ketika kamu nggak cuma mikirin diri kamu sendiri, tapi ya setidaknya kayak ada berkorban lah untuk orang lain. Oke, kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki, kepribadianmu yang membawa hoki. Pal nomor 3, kepribadianmu yang membawa hoki. Get creative and excite your imagination with wonder. Kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa tadi ya, di sini energinya ngawang semua nih. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki adalah sisi imajinatifnya kalian. Jadi banyak kayak energi ngawang-ngawang ya, ide-ide kreatif. Entah itu akhirnya kalian bikin kayak semacam sebuah karya, entah itu dari tulisan, entah itu karya apapun lah, lagu atau mungkin movie mungkin gitu ya, yang bisa kalian ambil dari ide-ide kreatif kalian, karena kalian energinya suka berimajinasi dan itu tinggi banget imajinasinya. Kepribadianmu yang membawa hoki ini yang sisi tadi yang orang-orang suka bilang halu gitu ya, itu bukan halu, itu imajinatif ya, imajinasinya kalian tinggi dan nggak terbatas. Kalian percaya tentang banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan, dan karena itu kalian akan menuangkannya dalam suatu karya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, aku ngerasa kamu itu bisa melihat indahnya dunia, sisi-sisi kehidupan dalam dunia, dan bisa kayak menyangkut pautkannya kayak puzzle untuk melihat dan melihat keindahan dan memberikan kayak semacam pesan, kayak pesan pembelajaran dalam hidup gitu loh. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu tadi ya, sisi imajinatifnya ada, sisi kreatifnya ada, sisi spiritualnya ada ya. Menurut aku tipikal orang yang sangat cerdas, karena kalian kayak harus ngumpulin
ngumpulin beberapa informasi atau beberapa bentuk ekspresi, belum lagi kalian tiba-tiba ada ide apa, itu dijadiin satu sebuah karya gitu yang aku rasain. Jadi kepribadianmu yang membohoki ini yang jelas sisi imajinatif kamu yang akhirnya bisa berbentuk kreasi ide-ide kreatifnya kalian ngelakuin itu ya. Mungkin juga ada yang terkait tentang biar bisa memberikan pembelajaran untuk membimbing misalkan kaum muda yang sekarang lagi kenapa-napa ya, lagi banyak huru-hara, lagi pada sadis-sadis soalnya orang-orang nih nggak ngerti aku kenapa ini ya. Aduh, banyak berita yang ibaratnya secara apa ini, anak-anak muda sekarang tuh mentalnya lagi banyak yang terganggu, katanya sekian persen karena kehidupan yang sekarang ya, hal-hal yang seperti itu. Mungkin dengan isu yang ada terjadi di masyarakat, kalian ya jadi kayak terdorong karena ingin kayak memperbaiki lah generasi atau hal yang menurut kalian bisa berikan hal yang positif karena tertrigger dengan berita-berita itu, misalnya seperti itu. Jadi apa ya, menurut aku tuh cukup empati kalian, yang kepribadiannya kalian tuh cukup empati dan cukup cepat tanggap untuk kayak mengekspresikannya agar dapat impact yang baik untuk orang-orang yang kalian udah targetin. Jadi setidaknya kayak berimpact positif lah gitu. Oke? Kita lanjut. Kepribadianmu yang membawa hoki. Oke, di sini ada journey. Focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. Kepribadianmu yang membawa hoki adalah kamu tadi bukan tipikal orang yang takut untuk mencoba. Meskipun belum terlihat, kalian tahu banyak hal yang tidak terlihat yang memang sangat indah di depan sana, di jauh di sana gitu ya dan jauh di sana gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini, kamu itu percaya gitu ya, ketika kamu bisa menjalani dengan baik dan benar, kamu akan mendapatkan banyak ya bantuan di sepanjang perjalanan itu gitu. Tiba-tiba aku jadi ingat apa ini ya, kayak Dorothy gitu ya, pada suka nonton nggak dulu tuh atau baca ya buku Dorothy. Kan di situ kan ada kayak semacam tiba-tiba dia harus ketemu dengan siapa di pos yang mana, terus ya selanjutnya dia ketemu siapa lagi. Jadi selalu ada kayak semacam bantuan yang akhirnya didapatkan sepanjang perjalanan itu. Jadi nggak takut ya, nggak takut mencoba, nggak takut kalau nanti tersesat. Yang penting dijalani dulu lah gitu, kayak tipikal orang yang sangat tawakal gitu ya. Kepribadian kamu yang mempercayai hal-hal yang tidak terbatas ini malah membuka banyak peluang yang tidak terbatas juga buat kamu. Hal nomor 3, oke? Soalnya aku ngerasa di sini kamu jadi bisa ngelihat kebenaran dalam satu situasi meskipun kamu imajinatif gitu ya. Terus kamu tuh kayak dapat sense ini something good nih bakal terjadi gitu. Dan di sini karena kamu mempunyai kepercayaan yang besar terhadap perjalanan kamu, intuisinya kamu strong banget nge-guide kamu ya. Kita lanjut. File nomor 3. Kepribadianmu yang membawa hoki. Oke ya. Oke, di sini ada you are awesome. Kita baca ya. Your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise yourself, share what makes you proud. Your beaming delight will help others shift from glass half empty thinking to heck, I'm pretty awesome too ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki, menurut aku kalian itu tipikal orang-orang yang memang berfokus pada perjalanan kalian sendiri gitu ya. Percaya untuk bisa membangun diri kalian sendiri gitu, bisa memperkuat diri kalian sendiri. Kepribadian yang bisa kayak
menyemangati atau memotivasi diri sendiri gitu ya, self motivate gitu. Jadi aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu bisa membangun kepercayaan diri di dalam diri, apa yang menurut kamu insecure di dalam diri kamu udah tahu juga. Jadi kayak self aware-nya tuh tinggi yang aku ngerasain kamu ya. Kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu bisa nurture diri kamu sendiri untuk bisa melakukan self care, self love ya, dan bisa ngebangun diri kamu untuk jadi diri kamu sendiri gitu, autentiknya diri kamu sendiri, nggak akhirnya wah gitu ya, misalkan wah rambutnya panjang banget gitu ya, aku juga udah sering banget dibilang gitu kan, lu panjang banget gitu ya, udahlah dipotong aja gitu. Orang-orang pada pada ngerasa risih karena mereka nggak pernah lihat orang yang misalnya rambutnya sepanjang aku kayak gitu. Ya udah gitu ya, ada kayak semacam batasan di mana kita mengerti kalau mereka nggak biasa ngelihat itu, tapi bukan berarti aku harus berubah demi kenyamanan kamu. Jadi kayak kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu tuh bisa memberikan pengertian terhadap perspektif orang lain, tapi bukan berarti kamu juga memberikan kenyamanan untuk orang lain. Demi orang lain kamu juga mengorbankan apa yang menjadi keinginan kamu, otentik dirinya kamu sendiri. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki ini adalah karena kamu sudah self aware banget tentang diri kamu sendiri. Oke, tahu juga batasan di mana kamu bisa menghargai orang lain dan juga bisa menghargai diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki, palm nomor 3. Aku ngerasa soalnya dari vulnerable side-nya kamu ya, sisi kerentanan dalam diri kamu, inilah yang membawa hokinya kamu, dengan akhirnya banyak ide-ide kreatifnya kamu ya. Dari beset-besetan dalam kehidupan kamu, luka-luka itu malah bikin kamu jadi lebih kreatif. Oke, di sini ada you tight S. Kita baca, listen the fuck up, control freaks don't get lit. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa kamu itu bisa kayak menjaga otoritas di dalam diri kamu sendiri agar orang lain tidak masuk ke mindset kamu atau terlalu kayak apa ya, kalau orang empati itu kan terkadang kalau misalnya ada orang yang ngomong iya aku dijahatin sama orang, rasanya nggak terimanya sampai bisa jadi musuhnya dia jadi musuh kita gitu kan. Nah kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu udah bisa kayak semacam memberikan objektivitas lah, biar nggak terlalu rasa dari orang lain tuh kalian serap banget mentah-mentah, jadi bikin kalian jadi memiliki emosi negatif ke orang tersebut gitu. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki ini adalah kamu udah bisa mengkontrol itu semua ya, dan tidak terbawa suasana, tidak terbawa rasa empati kamu yang berlebihan. Itu akhirnya akan membawa hoki buat kamu gitu. Jadi di sini aku ngerasa kepribadianmu yang membawa hoki ketika kamu juga tahu ada, nggak cuma nge-sense sesuatu hal yang positif tapi nge-sense sesuatu hal yang negatif juga. Karena ketika kamu juga in tune dengan creativity, kamu nggak bisa cuma hal-hal yang berbau dengan positif doang, yang negatif pun nanti akan jadi trigger untuk membuat sesuatu hal yang kreatif gitu. Makanya kalau kamu ngeliat di Instagramku ya, wah semua rasa ada di situ tuh ya, semua hal positif, negatif, semua hal. Tapi rata-rata memang kebanyakan hal-hal yang bisa jadi pembelajaran buat kamu gitu. Jadi apa ya, diperlukan kayak semacam kesadaran spiritual, juga positive mindset untuk membaca itu semua juga. Dan bagi yang nggak ngerti ya memang mungkin bukan ranah pembelajarannya, bukan lagi di sana gitu. Jadi aku memang sengaja bikin di Instagramku banyak kayak pembelajaran untuk dibaca ya, mulai dari quotes aku, puisi aku gitu
ya bisa apa ya, semacam bisa ngebantu orang untuk melihat perspektif tersebut juga, dan bisa merasakan sesuatu hal juga di dalam dirinya. Setiap hari aku belajar, setiap hari dalam diriku, dan begitu pula yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang juga dalam kehidupannya. Kalau memang masih belum dirasa ya, masih jadi kayak robot di kehidupan sehari-hari, bisa baca puisi-puisi aku juga yang ada di Instagram. Jadi bisa membantu lah, dan itu nggak selalu hal yang positif, nggak sesuatu hal yang, nggak melulu hal yang nyaman. Tapi karena itulah, dari puisi-puisiku, quotes-quotesku, dari perkataanku, setidaknya semua hal itu pasti nge-trigger something di dalam diri kalian. Entah itu yang aku rasa mulai dari luka batin, atau dari malah nge-empower kalian sesuatu hal di dalam diri, atau bahkan malah ngebuat kalian jadi tertrigger hal-hal yang terkait tentang ide-ide kreatif. Jadi apapun yang jadi output dari apa yang udah aku upload di Instagram, itu bukan banyaknya likes, bukannya adore dari banyak orang, bukan. Nggak di like juga nggak apa-apa, yang penting dibaca aja. Dari situ outputnya adalah nge-trigger something yang bagus di dalam diri orang lain, entah itu akhirnya karya lagi, entah itu dari good attitude, entah itu ada perubahan atau kesadaran self-aware. Jadi itu sebenarnya outputnya. Nggak pernah ada aku benar-benar fokusin untuk ya biar akunya terkenal, Mia Inggita terkenal, atau biar puisiku mendunia. Nggak perlu. Yang penting outputnya ada hal yang disadari setelah itu atau dipelajari dari itu gitu. Oke, kita lanjut ya. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. Kepribadianmu yang membawa hoki. PAL nomor 3. Kepribadianmu yang membawa hoki. PAL nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membawa hoki ketika kalian sudah jadi semacam self master untuk diri kalian sendiri. Kalian udah bisa adaptasi, kalian punya kompetensi yang baik dari apa yang memang kalian good at it ya. Kalian berbakat di situ. Udah itu. Kamu practice, tekun di situ. Itu kamu bakal jadi hoki di situ. Ketekunan ya, keyakinan terhadap jalan kamu, terhadap diri kamu sendiri, kamu aware. Oh, aku memang bakatnya jadi model. Ya udah, stick to the plan ya, stick with it. Oke, kepribadianmu yang membawa hoki. Di sini ada bulan September. Bulan September ini bulannya Virgo. Halo Virgo ya. Kepribadianmu yang membawa hoki, aku ngerasa kalian ini tipikal orang-orang yang cukup memiliki sisi vulnerable di dalam diri untuk terus kayak menyerang diri sendiri, melakukan semacam kritik ya. Ini 2 kali aku ngomong kritis. Kritik di dalam diri terus-terusan, tapi jarang ada yang suka membangun. Jadi biasanya cuma mentok di keadaan yang gak nyaman aja sama diri sendiri, yang kurang ini, kurang itu. Padahal ketika kalian sudah melihat ada hal yang misalnya kurang di dalam diri kamu, itu sebenarnya bisa jadi titik poin di mana kamu bisa ngembangin atau malah menonjolkan kekurangan itu untuk jadi kelebihan kamu. Itulah yang perlu kamu kayak coba untuk fokuskan. Misalkan kemarin siapa ya? Oh ya, ada model yang memang dia itu kulitnya tuh hitam banget, bahkan hitamnya bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam gitu semuanya. Dan di situ orang-orang yang ibaratnya ngelihat dia, mungkin dia banyak dikata-katain, tapi malah jadi model internasional sekarang dengan pembayaran yang paling tinggi gitu. Jadi ada hal di dalam diri kamu yang memang seunik itu juga, yang bisa kamu fokusin, bukan jadi kelemahan yang akhirnya membuat kamu gak hoki, tapi itu malah jadi hoki kamu gitu ya. Aku juga kemarin tahu Tyra Banks ya, dengan dahinya dia, foreheadnya dia yang lebar kayak gitu.
dia malah jadi terkenal juga karena dahinya gitu. Jadi ada hal kualitas-kualitas di dalam diri kamu yang mungkin kamu ngerasanya aneh, itu suatu hal yang aneh, sesuatu hal yang kurang di dalam diri kamu yang kamu selalu tutup-tutupin. Dan di sini kepribadianmu yang membohoki adalah ketika kamu mencoba untuk malah kayak memberikan diri kamu kepercayaan lebih kalau ya jadi diri kamu sendiri itu sebenarnya udah wow banget loh gitu ya, kamu berharga loh gitu ya. Kemudian di sini ada marah. Kepribadianmu yang membohoki adalah ketika kamu tahu banget self worth kamu apa dan kamu bisa menyatakan self worth kamu. No ya, I deserve more. Oke. Kemudian di sini ada Januari. Januari itu berarti bulannya Capricorn ya. Jadi aku ngerasa di sini kepribadianmu yang membohoki adalah ketika kamu fokusnya itu ke arah untuk kayak completion, untuk menemukan jati diri kamu yang sebenarnya, bukannya malah sekarang lagi zamannya rambutnya di smoothing semua, sekarang zamannya lagi diombre semua. Kamu malah jadi orang yang kayak cetakan orang banyak gitu, bukan diri kamu sendiri. Nah, di sini aku ngerasa kalian harus benar-benar kayak membela autentiknya diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kemarin juga aku ngobrol sama teman aku yang tiba-tiba ngelihat, kan aku kan bikin kayak ngupload fotoku jadi tarot reader kayak gitu kan di Instagram. Terus tiba-tiba bermunculan orang-orang yang dulu ngelihat aku mungkin di ranah politik, di ranah di organisasi gitu ya. Pokoknya ranah yang berhubungan dengan intelektualitas yang tinggi, yang area-area seperti itu. Saya tiba-tiba ngelihat aku jadi tarot reader gitu kan. Mungkin mereka kaget juga. Ada yang ngedukung, ada yang juga ngomongnya juga ngawur kayak gitu kan. Itu semua juga ya lumrah terjadi, dan ada yang nggak lumrah juga kalau sampai ngata-ngatain juga ada. Di situ pun aku juga cerita sama twin flame aku gitu ya, dan untungnya juga twin flame aku juga bijak juga kan orangnya, tahu lah memang suka ada orang-orang yang model yang seperti itu, yang mereka juga pertama rata-rata ya kalau ada orang yang ngomongnya itu kurang baik, itu pasti ada something wrong di dalam jiwa dia yang memang kurang baik gitu. Di kehidupannya dia pasti ada yang nggak baik gitu, karena ketika orang dia baik-baik aja dalam kehidupannya, nggak mungkin dia itu ngomong hal-hal yang kurang baik gitu loh. Pasti kata-katanya itu akan menenangkan, akan membangun ya, nggak akan hal-hal yang berbau terlalu negatif. Karena itu ketika kita menemukan diri kita sendiri, nggak semua orang bakal setuju, nggak bakal semua orang tuh kayak ngedukung. Apalagi kalau kamu terjadi kayak semacam proses transisi, transformasi dalam kehidupan, yang dulu kamu A tiba-tiba jadi B, kaget mungkin mereka. Tapi bukan berarti kamu akhirnya karena merekanya berpendapat apa, kamu akhirnya nggak jadi berubah gitu loh. Di sini kamu aku ngerasanya nomor 3, kamu akan mendapatkan hoki ketika kamu bisa nge-fight. Inilah diri aku, inilah otentiknya diri aku gitu ya. Oke, makanya di sini ada kata marahnya ini. Satu yang kemarin pas waktu orang-orang langsung pada ya mungkin mereka kaget gitu ya, Mia sekarang jadi tarot reader gitu ya, padahal tadinya ngurusin kampanyenya aku gitu. Pada ngurusin macam-macam gitu ya. Dulu aku lumayan inilah ya, kalau kerja tuh udah kayak laki gitu. Ya, ibaratnya berarti anggota aku juga kebanyakan laki-laki semua sih ya, tiba-tiba jadi tarot reader yang bener-bener rambutnya panjang banget gitu kan, tiba-tiba arah yang sangat spiritual gitu. Jadi mereka mungkin kaget juga gitu ya. Kemudian di sini ada angka 22 ya. Strong value, systematic, practical. Jadi kepribadianmu yang membohoki di sini adalah nggak cuma kamu tahu tentang otentiknya diri kamu sendiri. Kalau misal kamu ngerasain terdorongnya diri kamu, mulai dari nggak cuma penampilan yang tadi aku udah bilang ya, tentang rambut panjangku lah atau apalah, bukan tentang itu. Tapi tahu misi jiwa kamu tuh apa
Nah, kamu akhirnya actionnya apa dari akhirnya kamu udah tahu misi jiwa kamu itu apa gitu ya. Misalkan kamu udah tahu misi jiwa kamu untuk membantu untuk anak-anak bisa mendapatkan edukasi yang baik gitu ya. Ya kamu pasti harus do something. Praktikalnya apa? Yang kamu harus lakukan adalah misalnya kamu ikut suatu organisasi ya, entah itu di organisasi kemahasiswaan atau organisasi something ya yang ada di lingkungan kamu, yang kamu memang fokusnya untuk akhirnya memberikan semacam edukasi juga ke anak-anak. Jadi harus ada yang kamu lakukan, nggak cuma mengetahui oh aku tahu nih misi aku begini tapi kamu do nothing ya. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki itu ada ketika kamu nggak cuma self aware tapi kamu juga udah sampai ke actionnya. Oke? Dan di sini kepribadianmu yang membawa hoki adalah strong value yang tadi aku udah bilang ya. Nilai kehidupan kamu tuh apa yang ada, yang kamu pegang jadi prinsip gitu ya. Itu juga membawa hoki kamu. Dan di sini ada sistematik. Jadi step by step, dan kamu akan membuat kayak semacam proses sistem yang ibaratnya nggak akan cuma berhenti ketika cuma ada kamu doang ya. Misalkan kalau kamu tadi ingin memberikan edukasi misalkan ke anak-anak, nggak cuma ketika kamu ada proses itu bisa berjalan. Jadi nanti kamu ada saatnya kamu masih belajar untuk memberikan edukasi, tapi nanti di saat kamu sudah lama melakukan itu, nanti akhirnya kamu bikin kayak semacam program berkelanjutan agar ada nggak ada kamu itu tetap bisa jadi semacam legacy untuk terus dilanjutkan. Ibaratnya tuh amalnya nggak akan putus lah, ibaratnya gitu ya. Nanti kamu akan buat itu yang membawa hoki kamu. Jadi nggak cuma tentang wah hebat nih ya, si Mia bikin semacam program ngebantuin anak-anak yang kurang edukasinya. Nggak cuma tentang kita yang akhirnya dielu-elukan, bukan, tapi bagaimana akhirnya itu bisa berlanjut, ada kelanjutannya meskipun kamu nggak ada di situ lagi, ibaratnya gitu. Jadi kayak ada planning untuk continuous development untuk program itu akan terus ada dan menjadi legacy yang yang tidak akan putus gitu, untuk jadi amal buat kita di dunia gitu. Jadi kepribadianmu yang membawa hoki di sini, kamu pikirannya udah sampai situ, kamu pedulinya sampai situ. Karena itu aku ngerasa hokinya kamu nggak akan habis-habis ini Palma 3, asal kamu ya melakukan hal tersebut ya. Dan kepribadianmu cobalah fokus ke arah sini ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk Palma 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik ya untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga tanggal lahir kalian. Jadi kalian udah tahu nih ketika kalian dilahirkan ya, apa sih yang menjadi misi jiwanya kalian ya, apa bakatnya kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi kalian nggak wasting time ya, nggak buang-buang waktu untuk ngefokusin hal-hal yang sebenarnya ibaratnya zong gitu ya. Jadi nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Mumpung harganya masih promo 450.000 aja, kamu udah bisa dapat guidelines tertulis. Oke? Baik, kalau begitu aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Palma nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.